Orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab adalah contoh terkenal dari mereka yang jualan nasab atau garis keturunan untuk kepentingan pribadinya mereka sendiri. Mereka kaya dari menjual nama Nabi dengan memelihara umat-umat yang bermental budak. Cobalah lihat Rizik dan Bahar. Mobil mereka bagus-bagus, rumah mereka besar-besar, pakaian mereka mahal-mahal. Tapi umatnya banyak yang miskin dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Denny Siregar, di mana dalam video tersebut Denny Siregar ya membongkar habis-habisan terkait Habib Rizik Syihab dan Bahar Smith. Ya, jadi Denny Siregar mengatakan dalam video tersebut bahwasanya mereka itu kaya dari hasil menjual nama Nabi, jual nasab, jual garis keturunan. Ya, pokoknya banyak hal yang disampaikan, yang dikatakan oleh Denny Siregar dalam video tersebut. Mulai dari kekayaan mereka, baju mereka yang mahal-mahal, mobil mereka yang mewah-mewah, ini itu segala macam. Ya. Kemudian Denny Siregar juga menanggapi terkait video Bahar Smith yang duduk di atas kursi, yang kakinya dicium oleh para santrinya tanpa risih, tanpa menolak dengan sedikit pun. Ya, oke, kita tonton dulu videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab adalah contoh terkenal dari mereka yang jualan nasab atau garis keturunan untuk kepentingan pribadinya mereka sendiri. Mereka kaya dari menjual nama Nabi dengan memelihara umat-umat yang bermental budak dengan ancaman bahwa menyakiti cucu Nabi itu sama seperti mereka menyakiti Nabi sendiri. Dengan gelar Habib dan ulama, mereka ini seolah mendapatkan kekuasaan untuk mengubah banyak hal, termasuk kekuasaan. Itulah kenapa orang-orang yang menyanjung gelar Habib dan ulama sebagai alat untuk mengontrol banyak manusia ini condong untuk memuja sistem khilafah. Karena sistem khilafah itu akan memuluskan jalan mereka untuk berada di puncak kekuasaan dan membuat mereka akan semakin kaya secara material. Sistem khilafah itu adalah sistem di mana pemerintahan akan diisi oleh banyak ulama-ulama. Padahal yang namanya ulama, mereka boleh pintar secara ilmu agama, tapi belum tentu cocok untuk ada di sistem pemerintahan. Tapi mau bagaimana lagi? Itulah yang terjadi sekarang ini. Semakin banyak orang yang terjebak untuk memuja gelar seseorang, mereka akan semakin merendahkan dirinya sendiri. Mereka tidak bisa menemukan dirinya dan kebanggaan akan dirinya. Sehingga bahkan hidupnya diserahkan kepada mereka yang bergelar Habib. Di saat cuci otak itu berhasil, maka orang-orang ini menjadi objek yang gampang sekali dikapitalisasi. Rezeki yang mereka dapat dari keringat mereka sendiri, mereka persembahkan dalam bentuk donasi dan sumbangan buat majelis internal, hanya karena menganggap bahwa ini bagian dari perintah Tuhan. Orang yang bergelar Habib buat mereka ini lebih layak diberikan donasi daripada orang miskin di sekitar. Kenapa? Karena di gelar Habib itulah ada harapan bahwa para cucu Nabi itu bisa mengubah takdir hidup mereka yang miskin atau sedang terjerat masalah. Kalau harus donasi ke orang miskin juga buat apa? Wong sama-sama miskin, sama-sama nggak bisa mengubah takdir. Cobalah lihat Rizik dan Bahar. Mobil mereka bagus-bagus, rumah mereka besar-besar, pakaian mereka mahal-mahal. Tapi umatnya banyak yang miskin dan kekurangan. Apakah itu perilaku Nabi? Jelas bukan. Mereka jauh dari itu. Mereka hanyalah orang yang ingin menjadi seperti Nabi
tapi tidak kuat secara mental ketika mendapatkan sanjungan. Setiap sanjungan yang mereka dapat itu seperti galian kubur yang mereka gali sendiri dan semakin dalam. Kasihan sebenarnya kalau melihat Bahar dan Rizik, tapi ya itulah, itu jalan yang mereka pilih. Dan maaf ya, tidak pernah sekalipun saya menyebut mereka dengan gelar Habib. Tidak pernah sekalipun. Karena standar seorang Habib buat saya itu sangat tinggi dan tidak mungkin diraih dengan kehinaan seperti yang dilakukan oleh Bahar Smith dan Rizik Syihab. Kalau melihat video bagaimana Bahar Smith begitu angkuhnya duduk dan menerima cium kaki dari para santrinya tanpa sedikit pun usaha dari dia untuk menolak karena risih, maka makin jelaslah bahwa di sebagian masyarakat Indonesia mental terjajah atau mental budak itu masih berbekas. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Denny Siregar dalam video tersebut. Ya, bagaimana menurut kalian, benar atau salah? Setuju atau tidak? Komen di video ini. Ya, jelas sekali Denny Siregar mengatakan dalam video tersebut, yang saya tangkap kurang lebih mereka itu kaya dari hasil menjual nama Nabi, menjual garis keturunan, menjual nasab. Ya. Kemudian Denny Siregar mengatakan bahwasanya mobil mereka itu mewah-mewah, pakaian mereka itu mahal-mahal, rumah mereka itu besar-besar. Sedangkan pengikut-pengikut mereka, santri-santri mereka itu miskin dan kekurangan. Apakah itu perilaku Nabi? Tidak, kata Denny Siregar. Kemudian dia juga menanggapi video Bahar Smith yang duduk di atas kursi. Ya, duduk di atas kursi yang kakinya dicium oleh para santri tanpa ditolak sedikit pun ataupun risih. Jadi kurang lebih yang disampaikan oleh Denny Siregar seperti itu ya. Pokoknya banyak hal yang disampaikan oleh Denny Siregar dalam video tersebut ya. Terserah kalian. Kalian percaya atau tidak, kalian setuju atau tidak, komen di video ini ya. Kalau menurut saya pribadi, yang disampaikan oleh Denny Siregar dalam video tersebut banyak benarnya, banyak benarnya. Jadi saya sudah mengamati ya, saya sudah meneliti ya, sudah saya pantau jauh-jauh hari bagaimana perilaku mereka, bagaimana apa yang mereka lakukan. Jadi seperti itu. Kemudian catat baik-baik, dulu di saat saya pertama kali membahas Bahar Smith ini, saya itu dituduh ataupun diklaim sebagai orang pembenci anak cucu Nabi, pembenci habaib, seolah-olah habaib itu anak cucu Nabi. Padahal kita sudah mengetahui setelah adanya penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa nasab para habaib ini, para Ba'alwi ini tidak terkonfirmasi selama 550 tahun. Dan alhamdulillah hari ini banyak orang yang sudah sadar. Jangankan dari kalangan orang biasa, dari kalangan mukibin-mukibin pun, murid-murid mereka sudah banyak yang sadar semenjak adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan saya tidak pernah menafikan keturunan baginda Nabi. Ya, dan saya percaya bahwa keturunan baginda Nabi itu ada, ya. Tidak pernah saya menafikan. Mulai dari dulu, sekarang, bahkan nanti sampai dunia akhir zaman bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW itu ada. Tidak pernah saya menafikan. Ya, yang jelas keturunan baginda Nabi bergelar sebagai Said ataupun Syarif. Itu keturunan baginda Nabi yang sudah absah. Jadi seperti itu, ya. Kemudian catat baik-baik bahwasanya saya tidak pernah membenci Ba'alwinya. Saya tidak pernah membenci habaibnya. Yang saya bahas selama ini adalah perilaku daripada oknum-oknumnya, ya, yang terlalu lantang mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai zuriyah Nabi, bukti nggak ada, tidak bisa dibuktikan lewat kitab nasab ataupun tes DNA. Kemudian mereka menggembar-gemborkan bahwa mereka itu adalah cucu Nabi, bahwa mereka itu adalah zuriyah Nabi, namun akhlak mereka, perilaku mereka tidak mencerminkan, tidak mencontohkan, malah bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Contohnya ada oknum Habib yang naik ke panggung ceramah mencaci maki orang. Kemudian sangat miris sekali dari seorang yang mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai zuriyah Nabi, di atas panggung mengeluarkan kata-kata yang sangat kotor. Contohnya anjing, babi, ini itu segala macam. Itu kata-kata yang sungguh tidak layak ataupun tidak pantas untuk diucapkan. Ya, bagaimana kalau orang lain melihat? Bagaimana orang-orang mengamati dan meniru kata-kata seperti itu? Ya, secara tidak langsung
kita sudah mengajarkan contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon dilalat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita bersatu, mari kita suarakan terus kebenaran, mari kita lawan propaganda, fitnah dan adu domba. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.